Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup setelah kita dimatikan, dan yang paling utamanya lagi ketika kita hidup, kita di atas keimanan kepadanya dan menyibukkan diri untuk terus berusaha melakukan ketaatan untuk menggapai ridhonya. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita janjikan, bahwasanya kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Yang pertama untuk kita pahami apa dari makna surat. Surat ini ada memiliki beberapa makna, tapi makna antara satu dan yang lainnya itu saling menguatkan. Misalnya surat, ada yang mengatakan makna surat adalah kumpulan dari ayat. Jadi kumpulan dari ayat yang berkumpul, itu yang dikatakan surat. Karena surat di dalam Al-Quran, sepakat para ulama dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada 114 surat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juznya. Ada juga mengatakan bahwa surat maknanya adalah al-makan al-murtafi'ah. Ada juga al-makan al-mushtarifah. Adalah sesuatu yang terangkat atau sesuatu yang mulia. Ini menunjukkan maknanya sama saja. Yang dikatakan kumpulan dari ayat, betul. Ada yang mengatakan sesuatu yang diangkat, betul. Karena semakin banyak sesuatu memiliki makna, menunjukkan sesuatu itu semakin mulia. Semakin banyak sifat pada sesuatu menunjukkan semakin terangkatnya kedudukan dan mulianya kedudukan tersebut. Sebagaimana manusia, ini dermawan, ini gagah, ini kaya, ini lembut. Ini semakin banyak yang terkandung dalam diri manusia dari hal-hal yang mulia menunjukkan ketinggian dan kemuliaan. Begitu juga ini yang dari makna dari surat. Adapun dari surah Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Sekali lagi, dari banyaknya nama itu bukan adanya perselisihan, tapi menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Dan sudah kita jelaskan bahwa surah Al-Fatihah adalah ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Dan kita sudah jelaskan bahwa bismillah terjadi perbedaan pendapat apakah dia ayat atau bukan. Dan nama-nama surah Al-Fatihah itu sangat banyak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu kata beliau ada 25 nama dari surah Al-Fatihah. Namun semuanya memiliki makna yang saling menguatkan antara satu. Di antara nama yang populer dari surah Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa dikatakan Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Karena ketika kita membuka lembaran Al-Quran, yang ketika kita membuka dari awal, yang paling dahulu untuk kita temukan pasti surah Al-Fatihah. Sehingga dikatakan surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan dikatakan surah Al-Fatihah adalah karena dia adalah kewajiban pembuka di dalam solat. Yang membuka solat, walaupun ini ada hal yang perlu diperhatikan, karena membuka solat adalah takbiratul ihram. Ini dari makna-makna. Jadi dikatakan Al-Fatihah karena ia dari makna yang pertama itu lebih kuat. Karena ketika kita membuka Al-Quran, itu hal yang paling dahulu kita temukan adalah surah Al-Fatihah. Dari nama lain surah Al-Fatihah ada yang mengatakan dia adalah Alkitab. Jadi surah Alkitab.
Kenapa dikatakan kitab? Karena dia berada di dalam kitab Al-Quran. Namun di sini juga ada kelemahan dari nama-namanya. Dari nama-nama surah Al-Fatihah lagi adalah As-Saba' Al-Mathani. As-Saba' artinya 7. Al-Mathani artinya yang terulang. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat dan yang terulang karena setiap kita sholat 17 rakaat satu hari yang wajib itu kita ulang-ulang surah Al-Fatihah. Makanya dikatakan 7 ayat yang terulang-ulang. Dan itu dikuatkan penamaan ini sesuai dengan Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim." Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang terulang-ulang. Ini yang dimaksudkan adalah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Dari nama lagi surah Al-Fatihah disebut Alhamdu. Jadi namanya surah Al-Fatihah adalah surah Alhamdu. Kenapa? Karena dia dibuka ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari pendapat yang kita kuatkan bahwasanya Bismillah bukan di antara ayat surah Al-Fatihah. Jadi dia dibuka dengan kalimat Alhamdu. Makanya dia dikatakan surah Alhamdu. Dan di antara nama surah Al-Fatihah adalah Asy-Syafi', adalah penyembuh. Kenapa? Karena bacaan surah Al-Fatihah itu bisa menjadi obat ruqyah. Kalau ada orang yang kerasukan, itu bisa kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan di air, kemudian air itu bisa dijadikan sebagai mandi untuk orang yang kerasukan, atau dia kita percikkan atau kita wudukan, itu bisa terangkat jin-jin yang bersemayam di dalam tubuhnya. Ataukah diri kita sendiri, misalnya kita terpengaruh dengan was-was yang sangat dahsyat dalam diri kita. Ini kan semua apa yang ada di langit dan di bumi Allah yang ciptakan. Kalau begitu siapa yang ciptakan? Allah. Bahkan pernah salah satu santri kami, orangnya orang dari Toraja, itu pernah bertanya seperti begitu. Ustaz, siapakah, kan semuanya diciptakan? Apa yang ada di langit dan di bumi itu diciptakan oleh Allah. Kalau begitu Allah siapa yang ciptakan? Langsung kita bantah, itu tidak dikatakan pencipta kalau dicipta. Tidak dikatakan pencipta kalau dicipta. Yang namanya pencipta tidak ada yang mencipta. Langsung syubhat yang di dalam jiwanya tidak bisa membantah. Akhirnya terangkatlah keraguan di dalam jiwanya. Dan itu banyak dialami oleh orang-orang yang barat. Orang-orang barat itu banyak tersesat dalam memilih Tuhan karena ini. Dia termakan dengan pikirannya, pikiran syahwat dan syubhat. Pikiran syahwat dan syubhat terhadap sekuler. Ini diantara nama-nama surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah namanya adalah Asy-Syafi', adalah surat penyembuh. Dan pernah juga terjadi dan Nabi benarkan, pernah ada suatu kaum ketuanya. Kalau pada suatu hari itu, kalau kita katakan ketua desa, kepala desa, kalau di sana dikatakan Rasul Qabilah, ketua Qabilah, pernah tersengat kalajengking. Jadi dia tertusuk kalajengking yang mengakibatkan pada badannya itu bengkak. Dan kalajengkingnya ini kalajengking yang beracun. Akhirnya karena orang ini sudah diusir, tidak bisa tinggal di kampung itu, tapi karena kena sengatan kalajengking, akhirnya dia tanyakan kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini diakui tentang pengobatannya, pengobatan herbalnya. Akhirnya salah satu dari rakyat kepala desa ini, ketua kabilah ini, mengatakan kepada kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang mampu menyembuhkan ketua desa ini atau ketua kabilah ini? Dia mengatakan, saya meniupkan air seperti itu tadi, membacakan surah Al-Fatihah dan menyiramkan kepada luka yang ditusuk kalajengking. Akhirnya luka yang beracun itu langsung terangkat.
Akhirnya dia pun katakan sebelumnya dia tidak mau sembuhkan kecuali diberikan dengan kambing. Akhirnya dia dikasih kambing, akhirnya dia jadikan kambing itu sebagai santapan mereka. Akhirnya setelah pulang dia kabarkan kepada Nabi. Akhirnya Nabi tersenyum dan kelihatan gigi gerahamnya, menunjukkan Nabi ridha. Dan disitulah salah satu sebab dikatakan bahwasanya surah Al-Fatihah itu dikatakan Asy-Syafi', surat penyembuh. Dan insyaallah di pertemuan setelahnya kita akan menjelaskan dari nama-nama yang lain, kemudian dari ayat-ayatnya. Jadi surat adalah sesuatu yang mulia, dari makna surat, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang terkumpul ayat-ayat. Dan ayat yang paling sedikit terkumpul pada satu surat adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, itu cuma 3 ayat. Dan inilah yang paling pendeknya dari surah Al-Quran. Semoga bermanfaat dari makna-makna ini. Dan sekali lagi juga ketika kita sakit, itu bisa kita jadikan itu surah Al-Fatihah, kita tiup kemudian kita minum. Kita sebagaikan tabarruk, itu dibolehkan karena adanya dalil. Atau kepada orang lain. Jadi tidak perlu memanggil siapa, sandro siapa, tidak. Kalau kita sudah hafal surah Al-Fatihah dan yakin, insyaallah keyakinan kita yang akan mengangkat penyakit tersebut. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.